Surat Al-Hijr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna min qablika fi syiya'il awwalin. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadallu fihi ya'rujun. Lam qalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin.
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna lan demi yakti temen ngutus sapa ingsun Allah min qablika sangka ing dalem sadurunge sira Muhammad fi syiya'il awwalina ing dalem pira-pira golongane pira-pira wong kang dingin. Wa ma ya'ti lan ora nekani him ing syiya'il awwalina sapa mir rasulin utusan illa kanu kejaba ana sapa awwalin bihi kelawan rasulin iku yastahziuna padha geguyu sapa awalin. Kadzanika kaya mengkono-mengkono kang sinebut nasluku manjingake sapa ingsun tegese manjingake gegorohan sapa manjingake sapa ingsun hu ing takdzib ing gegorohan fi qulubil mujrimina ing dalem pira-pira atine pira-pira wong kang dolim. La yu'minuna ora padha iman sapa mujrimin bihi kelawan rasulin wa qad khalat lan temen wis dingin apa sunnatul awwalina tindakane pira-pira wong kang padha dingin. Walau fatahna lan lamun buka sapa ingsun Allah alaihim ing atase malaikah baban ing lawang minas samai sangka langit wadhallu mongko padha dadi sapa kuffar Mekah fihi ing dalem baban iku ya'rujuna padha munggah sapa kuffar Mekah. Laqalu mongko yekti ngucap sapa kuffar Mekah innama sukirat angin pestine den tutup apa absaruna pira-pira peningal kita bal nahnu bali utawi kita iku kaumun kaum mashuruna kang padha den sihir kabeh kang padha dihipnotis kabeh. Walaqad ja'alna lan demi yakti ndadekake sapa ingsun Allah as-samaa ing langit ndadekake burujan ing buruj utawi rasi bintang utawa kumpulan-kumpulan bintang planet wa zayyana lan maes-maesi sapa ingsun Allah ha ing sama lin nadhirina keduwe pira-pira wong kang padha ningali wa hafizna lan ngreksa sapa ingsun Allah ha ing sama mingguli syaitonin sangka saben-saben setan rajimin kang den laknati kang den balang illa man kejaba wong istaraka kang nyolong sapa man as-sam'a ing pengrungon fa adba'a mongko ngetutake hu ing man istaraka apa syihabun lintang mubinun
kang pertelo. Keteranganipun surat Al-Hijr ayat yang ke-10. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. Dan sungguh Aku Allah mengutus sangka sadurungmu sebelum kamu Muhammad di dalam golongan-golongan yang terdahulu, manusia-manusia yang terdahulu telah saya beri utusan sebelum kamu. Jadi Rasul menika diutus Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang terakhir, Rasul yang menjadi pungkasan dari seluruh nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya. Niki junjungan kita Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek ana mburine niku ana nabi ngoten niki, itu adalah nabi-nabi yang palsu. Mulane suatu ketika panjenengan mungkin sudah pernah mendengar Indonesia ini memang kadang-kadang agak lucu. Ada orang yang mengaku pernah menjadi rasul. Gitu? Napa niku namine Ahmad Musaddiq. La ilaha illallah Musaddiq Rasulullah ra ngoten niku. Nggih. Terus ada juga yang menjadi malaikat lho ngoten iki, malaikat Jibril. Seorang wanita bernama Lia Eden. Gitu. Antik Indonesia. Ketika polisi bergerak, dua-duanya ini ditangkap. Si malaikat Jibril ditanya, wahai malaikat Jibril, Lia Eden kan dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Kamu pernah ketemu sama Muhammad Rasulullah atau belum? Yang namanya itu Muhammad Musaddiq. Saya tidak kenal. Luang malaikat tidak mengenal sama Rasul, kan lucu kan? Rasul juga tidak mengenal sama malaikat Jibril. Sebab nopo? Itu adalah jadi-jadian. Jang Ahmad Musaddiq menjadi Rasul, yang Lia Eden menjadi malaikat Jibril. Jadi Rasul ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Nabi yang pertama juga dan Nabi yang terakhir. Nabiyul awwalin wal akhirin. Jadi wis burine sudah tidak ada nabi lagi. Oleh karena itu, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Dan manusia-manusia yang terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu, ini memang saya kasih seorang utusan. Seperti zaman Nabiullah Ishaq, zaman Nabiullah Ibrahim, zaman Nabiullah Musa, zaman Yusuf, zaman Nabiullah Isa. Ini adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuman banyak golongan-golongan yang terdahulu, manusia-manusia pada waktu itu banyak yang menertawakan. Jadi mulanya Kanjeng Nabi niku diwenehi satu gambaran contoh oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perjalanan nabi-nabi yang terdahulu niki. Kanjeng Nabi ben tidak kaget. Sebab nopo? Apa yang dilakukan Rasul ketika berdakwah niku dicaci maki, ditertawakan oleh kaumnya, itu juga dilakukan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Allah memang sengaja Allah memasukkan takdzib. Takdzib di sini ini membohongi para rasul. Ini ditaruh orang di hatinya orang-orang yang aniaya, orang-orang yang zalim. Terus wong-wong sing berdosa, wong-wong sing zalim memang dipanjingno Gusti Allah, dimasuki Allah. Hati-hati sing mereka ini membohongi terhadap para rasul-rasul Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak akan beriman kepada Rasul. Wong niku nek dikandani Rasul niki Rasul-rasul yang terdahulu, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, menyembahlah kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pada zaman Rasul, pada zaman Nabi itu berlaku ada pembohongan terhadap Rasul, ada caci makian terhadap Rasul, ada macam-macam hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang didakwahkan oleh Rasul Allah Ta'ala. Yang intinya itu mereka tidak akan beriman kepada Rasul Allah. Hal seperti itu waqad kholat sunnatul awwalin. Muhammad, kamu jangan sampai bersedih, kamu jangan sampai merasa gusar bahwa apa yang dilakukan mereka-mereka yang terdahulu, nabi-nabi yang sebelum kamu juga seperti kamu. Ya wis diarani wong edan, diarani opong nih wis macam-macam. Ayat selanjutnya, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun. Andaikan aku Allah ini membuka malaikat-malaikat, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu. Jadi pintu itu terbuka yang ada di langit. Yang ada di langit ini dibuka Allah. Niscaya mereka orang-orang kafir Mekah akan menaiki pintu-pintu langit tersebut. Jadi kepengen amen delok. Mereka penasaran. Langit ini kaya apa? Nek kono lawang ketika dibuka ini kaya apa ya? Jadi istilahnya ini bahasa pewayangan itu andekan kayangan ini terbuka. Jadi kayangan itu bangsa-bangsa wong dhuwur mriko. Ngoten nek cara pewayangan. Mula kayangan itu biasanya potongan seorang dewa, seorang Batara niki, wong gede-gede. Nah, cara Islam langit terbuka, disitulah tempat-tempat malaikat Allah.
Laqalu, maka niscaya mereka orang-orang kafir Mekah akan mengucapkan begini, innama sukkirat absaruna, mata kita ini tertutup, jadi tidak bisa melihat ketika dia akan naik ke atas, naik ke pintu langit, dia tidak akan bisa melihat yang ada di sekitarnya. Karena apa? Pandangan kula jenengan ini pandangan manusia hanya nisbi, hanya terbatas. Terus ora iso jenengan iki mangke iso memandang yang jauh ngoten ndak bisa. Karena pandangan kita itu hanya nisbi. Ngoten iki. Kejaba nek wong niki wis diizini Gusti Allah. Ketika wong niki nek wis diizini memandang jauh ngoten iki akan mampu, akan menembus sudut-sudut pandang yang menjadi batasan-batasan secara manusia pada umumnya. Jadi ndelok niku, Jakarta itu seperti ini padahal ada di hati Polo. Surabaya ini seperti ini, ada ini. Tahu dia. Ini ketika kita diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka orang-orang kafir Mekah akan mengatakan, bal nahnu qaumun mashhurun, kita ini adalah kaum-kaum yang dihipnotis. Mosok kita bisa memandang dari sini, ketika kita naik di langit tidak akan bisa melihat. Karena apa? Mata ini tertutup. Masya Allah, ketika kita itu melihat ciptaan Allah, semoga saja kalau panjenengan sedaya ini semakin melihat, mendengarkan cerita-cerita orang-orang yang terdahulu. Kita itu melihat alam yang diciptakan Allah. Semoga saja kita semakin lebih dekat kepada Allah, semakin kita mengagumi akan ciptaan-ciptaan Allah yang menjadi hamba-hamba yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ayat yang ke-16 dan ke-17 sampai ke-18. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Dan sungguh aku Allah menciptakan di langit ini ada rasi bintang, ada kumpulan-kumpulan bintang, ada planet-planet. Sehingga bintang-bintang tersebut ini akan menghiasi langit dan akan bisa dilihat oleh orang-orang yang melihatnya. Mula seorang anak muda itu kalau bercinta kadang-kadang dia sering berucap, langit tanpa bintang lho, ngoten iki ta. Wis pokoke cah enom niku nek do gawe kata-kata kan enak ngoten iki. Bagaikan langit yang tidak berbintang lho ngoten iki. Allah ini menciptakan rasi bintang atau kumpulan-kumpulan bintang. Kula niki mundhut tenggene tafsir Jalalain dan ada tafsir Munir. Tafsir Jalalain pada halaman yang ke-212. Di dalam tafsir Munir pada juz yang pertama halaman ke-442 menerangkan tentang walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
Jadi Allah itu menciptakan planet-planet. Di sini itu ada planet 7. Sebuah karya Mbah Kiai Nawawi Banten yang terkenal dengan sebutan Tafsir Munir atau Mirahul Ubaidi, Tafsir Lin Nawawi, Tafsir An-Nawawi. Tafsir An-Nawawi niku sebuah karya besar, karya wong-wong Jawa yang bertempat tinggal di Mekah. Banyak niku ulama-ulama Jawa niku. Kados Mbah Kiai Mahfud Termas itu daerahnya Kang Subur mriko kidul jengue tuan terus. Pundi Kang Subur? Pacitan ya. Nika Termas. Mangke wonten Jampes Kediri ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Dahlan. Dia mensarai kitab Sirajut Thalibin, mensarai kitabipun Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin, disarai menjadi Sirajut Thalibin. Niki ulama-ulama Jawa luar biasa, ngalim-ngalim. Lah kula terangno niki bujur napa niki buruj Al-Kawakibun As-Sayyarah Wahia Al-Mirrih. Jadi bintang-bintang yang berjalan atau planet-planet yang berjalan itu yang pertama ini adalah Al-Mirrih. Mirrih niku Mars. Ngoten niki. Dadi mula ten mriki niku mangke Quran berbicara tentang burujan wa zayyanaha lin-nadzirin. Niki mengandung ilmu pengetahuan tentang astrologi dan astronomi. Niki nek dijidarno diterangkan itu luar biasa. Ngomong tentang cakrawala. Niki ayate niki mung hanya ini tok. Masya Allah niki. Mulane sampean mungkin mengenal ada bintang niki bintang Hamel niku bintang Hamel niku bintang Aries. Aries niku gambare napa nggih? Pernah pirsa nggih? Ada Thaur niki Taurus. Ada Jauza niki Gemini. Ada Saraton niki Cancer. Ada Asad niki Leo Macan. Ada Sumbulah Virgo. Ada Mizan Libra, Akrab Scorpio, Paus Sagittarius, Jadion Capricorn, Dalwon Aquarius, Hot Pisces. Pisces niku kaya paus. Niki bahasa astrologi, bahasa astronomi niki. Mula perbintangan niki nek laire iku tanggal semene bulan iki Maret nganti Juni napa-napa ngoten niki. Maret, April pokoknya bulan Juni ngoten niku nek kula titeni niki berarti bintangnya niku bintang Cancer. Lho ngoten bintang Cancer niku teng mriki niki Saraton. Niku nanggone koran-koran niku wonten. Potongane wong ngene engko duwite akeh ning boros ngoten iki ta. Ngoten iki. Ini yang kita bahas ini tentang planet. Jadi Al-Mirrih niki Mars dia mempunyai Hamel bintang Aries dan Akrab bintang Scorpio. Lah Al-Mirrih niku pada posisi langit yang kelima. Dadi langit niku wonten Sabtu. Niku Al-Mirrih niku Mars niku ada di posisi langit yang kelima. Niki menurut dawuh tenggene tafsir Munir. Kula niki mung maca kemawon. Kebenaran wallahu a'lam. Ning beliau adalah orang-orang yang luar biasa. Mbah Kiai Nawawi Banten niku wong hebat.
Nganti karya sebuah tafsir Nawawi, tafsir Munir niku diakui ulama Hijaz, ulama Mekah dan Madinah. Bahkan beliau niki dinobatkan menjadi sayyidu ulama il Hijaz. Sing aran niku lho napa niku Madarijus Su'ud, Sarai Berjanjen niku termasuk Mbah Nawawi, Tangkihul Qaul, pirang-pirang Nasoihul Ibad ini Mbah Nawawi. Sayyidu ulama il Hijaz ini adalah rajanya ulama Mekah dan Madinah. Itu orang Banten, Jawa Barat. Bayangno. Jadi wong-wong niku diakui teng mriko niku. Masya Allah. Terus yang kedua ini Az-Zuhrah. Az-Zuhrah niku bahasanya niki bahasa Dewi Kecantikan atau planet Venus. Mungkin sampean ngaji malam ini itu beda kalau winginane membahas tentang planet, tentang galaksi ngoten iki. Venus. Lah Venus teng mriki niki pada posisi langit yang ketiga. Venus ini mempunyai Thaur. Thaur ini adalah Taurus dan Mizan adalah Libra. Masya Allah nih. Terus yang ketiga planet Atarid. Ini pada posisi langit yang kedua. Atarid niki maknane niki nek teng mriki niki Merkurius. Mungkin panjenengan pernah mendengar ada planet Merkurius. Ini di posisi langit yang kedua. Terus Al-Qamar rembulan ini pada posisi langit yang pertama. Langit yang pertama. Makanya kula jenengan niki roh bulan niki rada gede. Karena apa? Letak bulan ini ada di langit yang pertama. Yang kedua ini adalah Merkurius atau Atarid. Terus Asy-Syams matahari atau mungkin bahasanya teng mriki niki Asy-Syams itu matahari, ini ada di posisi langit yang keempat. Jadi tadi niku Mars itu ada di posisi yang kelima, di bawahnya lagi yang keempat ini adalah planet matahari. Di bawahnya lagi adalah planet Merkurius. Di bawahnya lagi tingkatan yang pertama adalah matahari. Terus ada Mustari. Mustari ini adalah Jupiter. Jupiter ini menempati posisi langit yang ke-6. Dan yang terakhir adalah Zuhal. Zuhal ini adalah planet Saturnus. Ini ada di posisi langit yang ke-7. Pas toh? Langit pertama bulan, rembulan. Langit yang kedua Merkurius. Langit yang ketiga napa niku wau? Venus. Langit yang keempat matahari. Langit yang kelima napa wau? Yang kelima Mars. Langit yang keenam adalah Jupiter dan yang ketujuh adalah Saturnus. Pas ngoten niki. Ini indah dipandang bagi kita manusia ketika ada bintang. Jadi ada galaksi macam-macam. Galaksi ini bintang-bintang. Ada galaksi Bima Sakti. Nek cara wong Jawa niku ana lintang napa kan? Lintang luku barang, nonton garu luku nggih. Ana kaya ana garune, ana kaya lukune. Macam-macam. Lintang panjer sore kan. Ngoten. Kemungkinan wong tua-tua niki paham. Ana lintang napa sing esuk-esuk ketok berbicara iku?
Biasane hari ana apa ngoten iki? Nggih, lintang kemukus ngoten iki. Biasane kok ana ngene-ngene. Memang perbintangan ahli nujum itu kadang-kadang mengkaitkan satu peristiwa dengan adanya buruj yang ada. Niki ahli astrologi dan astronomi. Sehingga wahafidnaha min kulli syaitonir rajim, dan aku Allah ini menjaga langit itu, saya jaga dari apa? Dari setan-setan yang dilaknat Allah, yang dibalangi, sing piyambak itu dilempar. Jadi ketika nggih mohon maaf, setan itu kadang-kadang illa manistaraqas sam'a fa'atba'ahu syihabun mubin. Setan itu kadang-kadang nguping, ngrumpi, mencari berita-berita kayangan. Jadi ketika dia mendapat cerita di kayangan, ketika dia mendapat cerita-cerita di langit, itu dia nanti akan memberi penjelasan, memberi gambaran, memberi penerangan kepada biasanya para ahli dukun-dukun yang lain-lainnya. Jadi tukang bedek ngene iki biasane dikuping nom setan sing nalika nguping berita-berita yang ada di kayangan. Cara wayang niki kayangan niki langit ngoten mawon. Jadi mencari berita di sana nanti terus dikirim kepada para ahli peramal, ahli dukun dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang-orang yang mencuri berita, pendengaran-pendengaran yang dari langit, fa'atba'ahu syihabun mubin, terus Allah niki mengutus bintang yang terang menghantam setan yang mencuri berita. Mulane kadang-kadang kula jenengan niku kita ketika pada malam hari, ketika pada malam hari niku kadang-kadang ana lintang mak biar sret ngoten iki. Nah wong kuno niki kae iku ana setan sing nyolong berita, akhirnya dia dihantam dengan napa niki bintang yang terang. Biar ngoten ketok ana lintang medun. Ini adalah ada jenenge setan itu birang-birang. Setan itu banyak sekali. Kemungkinan setan ada di sekeliling kita ikut nguping juga. Ngoten iki. Ngoten. Mulane hati kita ketika kita ngaji, ketika kita beribadah harus kita tata dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan apa-apa. Kita itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa terselamatkan. Inilah tentang cerita-cerita tentang planet, tentang masalah astronomi dan astrologi. Kitabipun di Jalalain pada halaman yang ke-212 dan di kitab Tafsir Munir pada juz yang pertama halaman 442. Semoga apa yang kita terangkan pada malam hari ini tentang surat Al-Hijr, insya Allah pada berikutnya akan menempati ayat yang ke-19. Semoga kita mendapat ilmu yang barokah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.